Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam bi kalimati ikhlas wa ala dini nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa ma kana minal musyrikin. Faqala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Alhamdulillah. Para pemirsa Basmalah, alhamdulillah pada hari ini Allah mempertemukan kita kembali ya, setelah beberapa episode kita tidak ketemu. Nah, kali ini Allah mempertemukan kita kembali dengan kajian yaitu Qur'ani Food. Al-Qur'an mengangkat tentang apa-apa aja yang ada dalam kesehatan dalam Al-Qur'an atau apa-apa saja yang ada dalam menu makanan sehari-hari kita. Yang pertama, Al-Qur'an mengangkat tentang madu. Dalam surat An-Nahl ya, ayat 68, Al-Quran membagi madu menjadi 3 bahagian. Yang pertama adalah madu gunung, madu hutan, dan madu ternak. Kalau kita lihat, Al-Quran mengangkat madu gunung adalah menjadi madu yang terbaik yang pertama ya. Karena apa? Karena kondisi di gunung, kalau kita lihat di Jazirah Arab, maka gunung-gunung di sana itu tidak sesubur dengan gunung-gunung yang ada di Indonesia ya. Lebah yang ada di sana berupaya menjaga makanan, berupaya untuk hidup dengan meningkatkan sistem imun di dalam tubuhnya, sehingga apa yang mereka makan memiliki kandungan sistem imun yang lebih besar dibandingkan gunung-gunung yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan tanaman yang ada di sana. Tanaman di sana juga berupaya untuk beradaptasi dengan kondisi nutrisi yang sangat sedikit. Maka makanan-makanan yang ada dalam Al-Quran, makanan-makanan yang ada dalam wahyu yang diangkat adalah banyak tanaman-tanaman yang dari pegunungan yang ada di Jazirah Arab. Nah, yang kedua adalah tentang madu hutan itu sendiri. Menjadi urutan yang kedua. Madu hutan ya, ini menjadi urutan yang kedua karena lebah memiliki makanan cukup banyak. Karena namanya hutan, tidak satu bunga tapi bunganya berbagai macam. Ya. Nah, yang ketiga adalah madu ternak. Kalau madu ternak kita sering menemukan karena lebah itu makannya disuapin. Ya, jadi makannya itu dia mencari hanya 1 nektar dan disediakan di mana tempat perkebunan ada memiliki bunga yang pohon-pohon yang akan berbunga, maka lebah kita bawa ke sana untuk memakan 1 bunga tersebut. Nah, lalu makanan Qur'ani Food yang kedua adalah habatus sauda. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan tentang hadisnya ya, sesungguhnya habatus sauda adalah obat dari segala macam penyakit kecuali maut. Alaikum bihadhihi habatis sauda syifaan kulli da'ila sam. Hendaklah kalian mengkonsumsi habatis sauda karena itu adalah obat dari segala macam penyakit kecuali maut. Nah, dari kajian-kajian yang berkembang, habatis sauda ini memiliki banyak sekali manfaat ya. Bahkan nutrisi yang paling lengkap di antara tanaman-tanaman yang ada di muka bumi ini ada pada habatis sauda yang tidak dimiliki oleh tanaman lain. Ya. Habatis sauda memiliki asam oleat omega yang lebih tinggi dibandingkan dengan EVA dan DHA. Ya, yang selama ini kita tahu untuk meningkatkan omega itu hanya dari ikan laut ya atau makanan-makanan laut. Ya, tapi ternyata di dalam habatus sauda ini juga memiliki. Habatus sauda ini memiliki antihistamin, anti alergen. Ya, bisa mencegah asma atau mengobatin asma. Bahkan dalam suatu penelitian dikatakan bahwa dengan mengkonsumsi habatus sauda dan menghirup uap habatus sauda selama 7 pekan, selama 7 minggu itu bisa menyembuhkan asma. Ya, habatus sauda memiliki kandungan-kandungan yang sangat luar biasa, memiliki asam amino yang sangat lengkap, dia memiliki anti kanker, ya, dia memiliki untuk membakar kolesterol dalam tubuh, menstabilkan tekanan darah. Karena kandungan dari habatus sauda ini sangat banyak sekali. Yang berikutnya adalah zaitun. Ya, mungkin pemirsa bisa melihat di tayangan ini adalah beberapa sampel ya tentang pohon zaitun dan daun zaitun yang nanti akan kita bahas satu persatu. Ya, zaitun yang ada di sini kita hanya mengambil 1 jenis zaitun yaitu Black Mansion yang ada di Australia. Ya, karena kita tidak sulit untuk mendapatkan jenis-jenis zaitun yang lain. Yang ada di sini hanya Black Mansion 1 jenis, tapi yang pasti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, ketika Al-Qur'an mengatakan bahwa zaitun ini adalah pohon yang penuh berkah. Ya, pohon yang penuh berkah di mana akarnya, batangnya, daunnya, buahnya semuanya penuh berkah. Ya, minyaknya bisa sebagai
untuk menghitamkan rambut, menguatkan rambut, nutrisi pada wajah kita sebagai anti aging. Daunnya juga bisa mengatasi peradangan pada lambung, mengatasi cacing, ya. Maka Allah bersumpah dengan zaitun ini 7 kali. Beda dengan ketika Allah bersumpah dengan tanaman lain. Allah bersumpah dengan hari, Allah bersumpah dengan waktu, tapi dengan zaitun Allah bersumpah 7 kali. Ya, beda dengan sumpahnya Allah dengan tin. Ya, beda dengan Allah bersumpah dengan tin. Nah, maka waktu sumpah Allah, ketika kita mengadakan penelitian, ketika Allah bersumpah dengan zaitun, yang pertama adalah di waktu pagi, di waktu siang, dan berulang-ulang kali Allah bersumpah dengan zaitun. Nah, maka kalau kita lihat dari waktu sumpahnya Allah, dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, ya, bahwa sumpahnya Allah ini berkaitan dengan waktu organ itu bekerja. Jadi secara sifat, secara fisik, ya, zaitun ini baik buat pencernaan. Zaitun ini baik buat jantung, ya, menguatkan jantung, ya, memperbaiki pencernaan, mengatasi cacing, menguatkan rahim, ya, untuk memperbaiki ASI. Nah, itu adalah zaitun, karena sumpahnya Allah sangat banyak sekali. Nah, yang ketiga adalah tin, ya, buah tin. Walaupun Allah bersumpah dengan buah tin ini hanya sekali, ya, tapi yang pasti Allah pernah bersumpah dengan buah tin tersebut, ya. Sempat Allah mengangkat dalam Al-Quran tentang watini wa zaitun. Jadi ada buah tin, ada buah zaitun. Jadi bersumpah dengan 2 tanaman. Ya, ada juga Allah bersumpah dengan 3 tanaman atau 7 tanaman. Tapi buah tin hanya sekali. Apa manfaat buah tin sendiri? Buah tin memiliki anti peradangan pada pencernaan yang sangat luar biasa karena sifat dari daunnya, sifat dari buahnya. Ya, tanaman yang mudah tumbuh, tanaman tropis yang mudah berkembang. Ya, di negara kita cukup banyak berkembang buah tin. Bahkan kita juga sering dulu, mungkin pemirsa pernah lihat di pinggir-pinggir sungai, ya, pohon tin ini numbuh. Cuman namanya kalau di kampung, di daerah mungkin beda-beda, ya. Tapi yang pasti kita waktu kanak-kanak kita pernah melihat pohon tin tersebut. Nah, yang berikutnya apa lagi? Jahe, ya. Jahe adalah tanaman Qur'ani food, tanaman yang ada dalam Al-Quran. Ya, selama ini kita mengenal jahe hanya sekedar minuman jahe sebagai penghangat, tapi ternyata kebiasaan Rasulullah itu, Rasulullah sering minum air jahe, ya, sering makan jahe, ya, untuk staminanya. Kandungan pada jahe itu sendiri sangat banyak. Salah satunya adalah dia bisa membuka pembuluh darah kita yang menjadi lebih lancar. Selain pemanas pada tubuh, nah, jahe juga bermanfaat, ya, untuk menstabilkan tekanan darah. Nah, yang berikutnya apalagi? Bawang putih. Ya, bawang putih juga sangat banyak. Walaupun berbagai macam mitos, ya, bawang putih bisa mengusir makhluk halus segala macam, tapi yang pasti bawang putih juga memiliki antivirus yang kuat. Ya, memiliki antivirus yang kuat, ya, antibakteri yang kuat. Maka salah satu kebiasaan para ulama di Timur Tengah itu menggunakan bawang putih, ya, dengan 500 gram madu, dia geprek atau dia tumbuk bawang putih, direndam di dalam madu tersebut, dia ambil beberapa irisan jahe, dia geprek, ya, dia hancurkan, dia rendam dalam madu tersebut. Nah, setiap hari beliau mengkonsumsi madu, ya, dengan racikan tadi bawang putih dan jahe sehari 3 kali, sehari 3 kali. Ya, dan fisik mereka sangat kuat dan mereka siap, ya, kapan saja untuk berdakwah. Mereka tidak lemah, mereka tidak ini, karena apa? Kandungan-kandungan dari Qur'ani food tadi lah yang mensupport mereka. Pemirsa Basmala, ya, pisang adalah salah satu buah yang termasuk dalam Qur'ani food, yang selama ini mungkin kita mengenal pisang itu hanya sekedar makanan-makanan biasa, atau bahkan di kampung orang sering mengatakan itu adalah makanan atau buah kampungan. Ya, tapi pisang sendiri adalah merupakan buah yang memiliki kandungan yang sangat luar biasa. Ya, salah satu kandungan-kandungan dalam pisang itu adalah pisang memiliki satu zat di mana zat itu bisa mengangkat toksin, ya, mengikat racun di dalam tubuh. Sisa-sisa makanan, gas yang di dalam racun itu bisa diangkat dengan pisang. Ya, jadi pemirsa Basmala tidak perlu khawatir, ya. Beda dengan buah-buahan yang sekarang lagi ngetren. Mungkin kita sering mengenal buah-buah impor segala macamnya. Bahwa Tibun Nabawi mengangkat, ya, pengobatan cara Nabi atau Qur'ani food ini mengangkat adalah buah yang di sekitar kalian adalah buah yang tepat, yang bisa kalian gunakan untuk menyembuhkan diri kalian. Salah satu contoh, ya, ini salah satu contoh. Nanti kita akan berbicara bahwa pisang di Indonesia ini juga sangat efektif. Contoh buah apel, ya.
Saya pernah dengan beberapa para peneliti untuk membuat stem cell, ya, untuk mengatasi sel-sel yang mati. Selama ini kita beli obat stem cell itu cukup mahal. Satu kapsul stem cell itu harga bisa 1 juta sampai 2 juta. Yang isinya sangat sederhana, hanya 22 asam amino, ya, dan 70 mineral aktif. Akhirnya kita coba meneliti. Mereka menggunakan apel yang sangat mahal, apel Fuji, ya, apel dari Amerika sangat mahal. Tapi ternyata ketika kita ambil sampel apel Malang punya Indonesia asli, ternyata tidak kalah dahsyatnya. Maka kita coba membuat stem cell dari buah-buahan yang ada di Indonesia. Dan ternyata reaksinya jauh lebih cepat. Ya, jauh lebih hebat dibandingkan dengan stem cell yang dibuat oleh mereka. Jadi di sini pemirsa, dengan kajian Qur'ani Food ini kita mengajak kepada seluruh pemirsa Basmalah bagaimana kita untuk mempedulikan tanaman-tanaman buah-buahan yang ada di sekitar kita. Ya. Walaupun banyak buah-buahan yang tidak diangkat dalam Al-Quran, ya, misalnya pepaya atau buah-buah yang ada di sekitar kita. Ya. Tapi Ibnu Qayyim Az-Jauzi mengangkat bahwa seluruh tanaman, buah-buahan yang muncul di muka bumi itu adalah bagian dari Qur'ani Food, bagian dari pengobatan Nabi, dan bagian dari wahyu yang diturunkan. Karena tidak akan mungkin ada buah yang tumbuh, pohon yang tumbuh, ya tidak atas kehendak Allah. Ya. Hanya bagian kecil dalam Al-Quran diangkat. Lebih dari 360 tanaman Al-Quran mengangkat, ya, tapi juga ada banyak tanaman-tanaman lain. Ya. Berikutnya adalah kismis, zabib, ya, atau kismis emas yang berwarna kuning. Nah, para ulama sering bercerita tentang kismis. Ya. Kalau kalian mau menghafal hadis, maka makanlah kismis setiap pagi. Ya. Maka kalian akan terhindar dari kepikunan. Ya. Di sini kismis yang berwarna kuning keemas-emasan, bukan kismis yang berwarna hitam atau kecoklatan, tapi kismis emas. Ya. Begitu juga siapa yang mau cerdas, ya, siapa yang mau lembutkan rahim, maka makanlah kismis. Ya. Mengharumkan mulut, makanlah kismis. Nah, ternyata tanpa kita sadari dalam kajian-kajian yang sudah beratus-ratus tahun, ya, meneliti, ternyata kismis itu bisa membunuh bakteri di mulut kita. Ya, jadi mengharumkan mulut, ya, dan membunuh bakteri-bakteri jahat di dalam mulut kita dan menguatkan rahim. Ya. Nah, yang berikutnya apa? Sidr. Sidr sering dikenal oleh orang Indonesia itu adalah bidara. Ya, ini adalah bagian dari Qur'ani Food. Ya, bagian dari tanaman-tanaman Quran, ya, sidr, bidara. Nah, bidara ini sering banyak tumbuh di pinggiran laut, ya, pinggiran laut. Jadi dari Indonesia Timur itu banyak tumbuh liar daun bidara, daun sidr. Walaupun selama ini hadisnya hanya untuk menghilangkan sihir, ya, tapi pada saat kita mengadakan penelitian ternyata bidara ini sangat efektif untuk melenturkan otot. Jadi sangat efektif bagi pasien-pasien yang sakit atau ada keluarga yang sakit terkena stroke. Nah, ini sangat baik dengan dimandikan daun bidara. Ya. Jadi para pemirsa, intinya Qur'ani Food adalah solusi yang tepat buat kita. Sebagaimana ini sudah teruji bahkan ribuan tahun. Ya. Sebagaimana tidak hanya Rasulullah di zaman Cleopatra, ya, ketika pasukan-pasukannya itu pulang berperang, ya, para wanita-wanita di sana membuat cake dari bivolen, membuat cake dari serbuk bunga, dari madu. Untuk apa? Membangkitkan stamina kembali. Karena nutrisi dari serbuk bunga atau nutrisi dari makanan lebah tersebut itu adalah 25.000 kali daripada madunya. Ya. Jadi bukti dari Qur'ani Food ini sudah sangat-sangat terbukti. Jadi tidak hanya hasil pengujian, tapi ini adalah wahyu sampai kapanpun akan terbukti. Ya. Pemirsa Basmalah, setelah kita tadi bahas pisang, kismis, nah, ada satu tanaman Indonesia yang sering kita lihat, ya, yang selama ini hanya kita pahami sebagai meningkatkan trombosit bagi penderita DBD, demam berdarah, yaitu jambu biji, ya, safarjal. Hadis menyampaikan tentang safarjal, tentang jambu biji, ya. Jadi jambu biji ini banyak sekali manfaatnya. Kalau kita lihat dari teksturnya, kalau kita lihat dari buahnya, kita lihat dari bijinya, ini mewakilkan beberapa, ya, di dalam organ tubuh kita. Salah satunya adalah jambu biji yang kita lihat yang dalamnya berwarna merah. Maka kaitannya dengan organ yang namanya limpa dan jantung. Ya, jadi untuk meningkatkan trombosit memang lebih bagus jambu biji yang karakternya dalamnya itu warna merah.
Tapi Islam ingat memberikan waktu-waktu. Jadi ada konsumsi makanan yang tepat, ada waktunya sebagaimana ada waktu sholat. Ya, jadi ada waktu herbal juga mengkonsumsi. Salah satu kasus, ya mungkin sekarang lagi banyak kasus DBD atau nanti tiba-tiba hujan, biasa banyak sekali wabah tipes dan DBD. Bagaimana meningkatkan trombosit yang baik? Tibun Nabawi atau Qurani Food mengajarkan kepada kita ada waktu makanan herbal yang tepat yang supaya cepat direaksi oleh tubuh kita. Salah satunya adalah jam 9 pagi sampai jam 11. Nah, kenapa jam 9 sampai jam 11? Di situ adalah limpah bekerja secara maksimal. Ya. Jadi kalau kita menggunakan safarjal, jambu biji tadi untuk meningkatkan trombosit, ya itu bisa kita lakukan pada saat jam 9 sampai jam 11. Atau jam 11 sampai jam 1 siang. Di saat jantung bekerja lagi-lagi maksimal. Setelah itu jam berapa? Jam 17 sampai jam 19. Jadi jam 5 sore sampai jam 7 malam. Nah, ini adalah waktu yang tepat di mana semua organ yang berkaitan dengan darah itu bekerja secara maksimal. Maka mengkonsumsi obat, mengkonsumsi herbal, mengkonsumsi makanan yang dibutuhkan oleh tubuh juga mereka punya waktu-waktu yang tepat. Ya, pemirsa Basmalah, ya. Jadi kalau kita kembali kepada awal pembicaraan kita tentang Qurani Food, ya. Sering sekali saya mendengar di antara jamaah ya ketika kajian, Ustadz, saya sudah mengkonsumsi habatus sauda, saya sudah konsumsi madu, tapi tidak ada efeknya sama sekali. Bukan habatus saudanya tidak berefek, bukan madunya yang tidak berefek, ya. Tapi kita tidak tahu bagaimana mengkonsumsi herbal tersebut, Qurani Food itu dengan tepat. Ya. Madu akan bekerja secara maksimal. Ya. Habatus sauda akan bekerja secara maksimal ketika tubuh kita ini bersih. Salah satunya adalah Islam menganjurkan kita itu adalah detoksifikasi secara alami. Ya, bagaimana detoksifikasi? Ingat episode yang lalu bahwa detoksifikasi yang paling efektif adalah makan buah terlebih dahulu baru makan. Ya. Di saat tubuh bekerja ringan, maka herbal tersebut akan bekerja secara sempurna. Tapi kalau tubuh kita kotor, maka herbal tidak akan bekerja secara sempurna. Buat pemirsa Basmalah, kita juga harus bangga karena kita adalah orang Indonesia. Kita di sini ditumbuhin tanaman-tanaman yang beraneka ragam. Ya, madu-madu kita juga merupakan madu yang banyak manfaatnya, banyak khasiatnya. Jadi Tibun Nabawi, Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwa herbal yang di sekitar kalian itu sebagai katalis untuk menyembuhkan kalian, sebagai pengantar untuk menyembuhkan kalian. Contoh, pernah suatu saat saya menangani satu kasus kanker, ya, kanker payudara. Ya, beliau sudah setiap hari konsumsi madu Yaman yang harganya sangat mahal tapi tidak berefek. Mengkonsumsi habatus sauda yang sangat mahal ternyata tidak berefek. Karena apa? Tubuhnya itu tidak bisa menerjemahkan apa yang dia sakit. Ketika herbal itu masuk, herbal tersebut juga tidak bisa connect dengan beliau. Tidak ada yang pengantar. Ya, dia butuhnya apa? Ya, cara tidak sadar komunikasinya tidak lancar. Yang satu Arab, yang satu Indonesia. Nah, tapi pada saat kita mix, ya, madu lokal dengan madu dari Yaman, ternyata dia lebih cepat bekerja. Ya, jadi dia bisa menerjemahkan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Maka pemirsa Basmalah, kita juga harus bangga tadi. Ketika wahyu sudah berbicara, ketika Al-Quran memberikan solusi, Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita, dan Indonesia ini adalah lahan yang sangat subur di mana seluruh tanaman-tanaman wahyu itu bisa hidup di sini, bisa berkembang di sini. Tinggal bagaimana kita peduli terhadap lingkungan kita. Pemirsa Basmalah, makanan-makanan Al-Quran, Qurani Food, ya, yang ada, yang pernah kita sampaikan, atau tadi pemirsa mendengarkan, ya, marilah kita satu persatu mulai kita jalankan. Ya, bahwa dalam Qurani Food ini tidak ada nilai ego, ya bahwa buah saya paling bagus segala macam, ya, tapi di sini adalah bagaimana kita mengkonsumsi dia dengan teratur. Sebagaimana juga amalan, ketika Rasulullah SAW ditanya amalan apa yang disukai oleh Allah, maka Rasulullah mengatakan bahwa amalan yang paling disukai oleh Allah adalah sedikit tapi rutin. Maka kembali lagi kepada kebiasaan kita. Maka pemirsa Basmalah, mari sama-sama kita hidupkan sunnah di rumah kita. Kita rubah pola makan kita. Kita nikmatin hidangan-hidangan Allah. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.